kita melakukan pembayaran paspor. Nah, kalau yang sekarang ini paspor itu jumlahnya ada 48 lembar ya, yang baru itu nggak salah harganya itu 350.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim, saya dari mendunia.id. Nah, di video kali ini nih saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat paspor, paspor gini. Jadi sebelum kita mulai, bagaimana cara membuat paspor, syarat itu apa dan prosesnya seperti apa juga gitu. Nah, saya ingin memperkenalkan juga bahwa mendunia.id ini adalah sebuah platform pembelajaran dan persiapan pemberangkatan kerja ke luar negeri. Jadi buat kamu nih yang ingin bekerja ke luar negeri tanpa harus asrama, tanpa harus belajar tatap muka, semua bisa diakses online saja. Nah, tinggal gabung saja dengan mendunia.id, cara mudah dan murah kerja mendunia. Nah, ngomong-ngomong tentang paspor nih, jadi ya itu tadi gitu, sebelum kita nanti mau berangkat kerja ke luar negeri gitu kan, ataukah mau jalan-jalan atau mau umroh ya, dokumen yang harus dimiliki, yang wajib dimiliki salah satunya yaitu paspor gitu kan. Jadi paspor ini adalah sebuah dokumen resmi identitas dari sebuah negara. Jadi pada saat nanti kita berada di negara lain gitu ya, untuk mengenalinya itu dari paspor. Jadi ini ada lengkap ya, ada foto, nama, alamat gitu kan, tempat tanggal lahir juga, sampai berlakunya paspor itu sampai kapan gitu kan. Dulu 5 tahun, nah karena sekarang berubah lagi ya peraturannya, jadi sekitar 10 tahun. Nah, kenapa saya membicarakan tentang cara membuat paspor, yaitu tadi itu kan, ini sangat penting banget, dokumen yang sangat penting banget untuk kamu yang ingin bekerja atau jalan-jalan ke luar negeri gitu. Dulu waktu saya pertama kali bikin paspor itu waktu mau ke Shenzhen gitu, ke China gitu. Jadi dulu saya pertama kali ke luar negeri itu ke China ya, jadi ada training dari perusahaan saya. Baru setelah itu ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan yang terakhir kemarin ke Bangkok gitu. Kalau ke Bangkok ya masih tempat kerja juga gitu, karena sekarang pandemi gitu. Jadi ya ini adalah salah satu dokumen yang jarang dipakai dalam paspor ini. Oke, kita mulai saja. Jadi kalau membuat paspor itu ya sebenarnya nggak terlalu susah juga, gampang-gampang susah sih. Jadi yang pertama itu kita harus mempunyai persyaratannya dulu nih. Yang pertama itu harus punya KTP gitu kan, terus KK, terus juga harus punya akte kelahiran, akte lahir kita, dan ijazah atau buku nikah nih yang sudah nikah, buat kamu yang sudah menikah. Terus kalau misalnya kamu mau bekerja ke luar negeri atau mau umroh, ya pastikan kita membawa surat rekomendasi gitu. Kalau misalnya bekerja ke luar negeri, ya kita harus membawa surat rekomendasi dari agensi atau dari PJTKI, atau sama juga dengan umroh gitu kan, surat rekomendasi kita mau melakukan umroh gitu. Jadi oke, kita mulai. Jadi yang pertama itu kita harus persiapkan dulu syarat-syaratnya. Tadi harus ada IKTP, KK, akte lahir, ijazah atau buku nikah, dipilih salah satu. Terus ada surat rekomendasi gitu, kalau kita mau kerja atau mau jalan-jalan gitu kan ke luar negeri itu menggunakan paspor nantinya. Nah, setelah syarat-syarat semua lengkap nih, kamu nanti lewat download gitu kan aplikasi di App Store atau di Google Play yang namanya layanan paspor online gitu. Jadi ini cukup memudahkan banget ya, apalagi di musim pandemi ini. Jadi nanti kamu download di App Store gitu kan, di App Store atau di iOS gitu kan, di App Store atau iOS itu, atau di Google Play gitu. Jadi nanti tinggal download layanan paspor online. Nah, kamu tinggal registrasi aja, membuat akun gitu di situ, nanti memasukkan nama gitu kan, alamat, email, dan lain sebagainya. Nah, setelah nanti akun kita sudah terbuat, kita sudah registrasi. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita memilih jadwal untuk datang ke kantor imigrasi gitu. Jadi
sebenarnya di layanan paspor online itu tujuannya kita untuk mendapatkan nomor antrian gitu. Jadi misalnya kita mau datang ke imigrasi minggu depan, ya harus minggu ini kita melakukan registrasi atau pendaftaran di layanan paspor online gitu, di aplikasi yang sudah kita download tadi. Nah baru setelah itu, setelah kita daftar ya kurang lebih 10 menit lah, 5 menit gitu. Nah kita akan mendapatkan kode booking sama jadwal. Jadi di dalam jadwal itu kita harus datang ke kantor imigrasi. Maksudnya harus datang ke kantor imigrasi yang sesuai dengan domisili kita ya, terdekat lah istilahnya gitu. Jangan sampai kita di Bogor tapi memilih kantor imigrasi di luar Jawa gitu kan, itu gak mungkin. Ya lokasi kantor imigrasinya terdekat, jadi nanti kita tinggal datang aja sesuai dengan jadwal gitu, sesuai dengan nomor antrian kita. Misalnya kita daftar nih hari ini, ternyata minggu depan kita harus sudah datang ke kantor imigrasi. Udah, kita langsung datang aja, tapi harus dengan bawa syarat-syarat tadi ya, dokumen asli tadi, KTP, KK, akte lahir gitu kan, terus surat rekomendasi, dan bisa di copy juga, di fotokopi gitu. Ya udah tuh kita tinggal datang aja ke kantor imigrasi terdekat gitu kan, sesuai dengan yang kita pilih kantor imigrasinya. Baru setelah itu di sana kita akan melakukan proses wawancara sidik jari gitu. Jadi pastikan kamu datang ke kantor imigrasi itu pakai baju berkerah ya, biar kelihatan rapi, kece gitu, keren. Dan usahakan juga nanti pada saat wawancara kita nggak gugup gitu kan. Jadi sebenarnya wawancara itu nanti petugas akan menanyakan hal-hal seperti kenapa kamu ke luar negeri gitu, apakah karena mau jalan-jalan atau karena ada dinas dari pekerjaan gitu kan, perjalanan dinas, atau mau bekerja. Ya udah kita santai aja, relax aja, jangan gugup. Apalagi kalau misalnya kita mau kerja ke luar negeri kan sudah ada surat rekomendasi ya. Nah itu membantu juga. Nah, baru setelah wawancara selesai kita akan ada nanti sesi foto gitu kan. Jadi kita diambil foto kita untuk nanti ditempel di paspor kita gitu kan, di paspor. Nah setelah itu, setelah foto selesai nanti akan ada proses sidik jari. Jadi kita sidik jari kita gitu kan diambil. Nah setelah proses wawancara, pengambilan foto dan sidik jari itu udah selesai gitu, nanti tinggal ada seperti dokumen untuk pembayaran. Jadi setelah membuat setelah tadi pengambilan foto, terus sidik jari dan wawancara itu, nanti kita akan dikasih dokumen untuk melakukan pembayaran. Jadi paspornya itu nggak langsung jadi hari itu juga gitu. Jadi bisa jadi itu sekitar 3-5 hari baru paspor itu bisa diambil. Jadi setelah wawancara tadi di imigrasi, kita bisa melakukan pembayaran itu di mana saja nih. Waktu itu saya menggunakan pembayaran di salah satu bank, jadi bisa di bank-bank besar Indonesia gitu kan, bisa melalui kantor pos juga. Sekarang banyak banget lah opsi atau pilihan kita melakukan pembayaran paspor. Nah kalau yang sekarang ini paspor itu jumlahnya ada 48 lembar ya, yang baru itu nggak salah harganya itu 350 ribuan gitu. Itu yang fisik ya, tapi juga ada juga e-paspor, elektronik paspor yang harganya itu sekitar 650 ribuan gitu. Jadi nanti setelah kita bayar gitu kan, dan sudah nanti di dokumen itu juga nanti akan ada jadwal pengambilan paspor. Nah kita balik lagi tuh ke kantor imigrasi tadi untuk mengambil paspor kita gitu. Nah udah, kalau misalnya udah dapat paspor ya sudah, kita tinggal jalan-jalan ke luar negeri atau kerja ke luar negeri gitu. Jadi cukup mudah kan cara membuat paspor gitu. Jadi ya yang pertama sih harus menyiapkan syarat-syarat dulu ya, karena nanti banyak gitu nama di KTP atau misalnya di ijazah nggak sama. Nah itu sebenarnya yang membuat prosesnya jadi rumit gitu. Tapi pastikan dulu ya semuanya datanya benar. Nah itu mungkin video singkat dari saya, cara membuat paspor dengan cepat dan mudah gitu kan. Jadi buat Anda atau kamu atau sahabat semuanya yang ingin membuat paspor, tinggal ikuti saja langkah-langkah tadi. Saya jamin itu mudah banget dilakukan.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada komen silahkan komen di bawah di kolom komentar. Subscribe juga YouTube channelnya Sukses Menduni.id. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.